Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Oke, di konten kali ini kita akan mengupas sedikit saja, sekilas ya, tentang ramainya pemberitaan perpres jurnalistik ya. Dan ini disodorkan oleh Dewan Pers. Jadi teman-teman di sini harus melihat dua pihak ya. Harus melihat ada dua pihak yang harus disoroti. Yang pertama adalah Dewan Pers, kemudian dari pihak Google itu sendiri. Kita tahu yang memiliki YouTube adalah Google ya. Nah, di sini ada draft klausul-klausul yang ada di dalam daftar tersebut yang sekilas memang nampak bagus ya. Apa yang sudah diajukan oleh Dewan Pers sekilas nampak bagus kalimat-kalimatnya, tapi juga menimbulkan multitafsir. Yang dikhawatirkan adalah suara kebebasan memberi informasi ini dari masyarakat, dari konten kreator menjadi terbungkam karena harus melalui Dewan Pers, harus seizin Dewan Pers. Untuk menginformasikan sesuatu yang terindikasi sebagai informasi berita harus melalui Dewan Pers. Boleh atau tidak bolehnya harus lewat izin Dewan Pers. Nah, sementara yang saya pelajari dari klausul yang ada di beberapa media, di sini ada juga disebutkan perusahaan-perusahaan dan platform digital. Yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat adalah terjadinya pengaretan, ya, fleksibilitas yang kebablasan, sehingga yang awalnya menjadi wacana-wacana yang bagus menjadi pembungkaman suara rakyat. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Nanti kembali ke era dulu dong kalau suara rakyat dibungkam ya. Di era dulu kan sudah pernah pada era reformasi, sehingga ada gerakan reformasi itu disebabkan dari apa? Dari pembungkaman yang waktu itu dilakukan ya oleh penguasa tentunya. Dan sekarang kalau memang perpres ini ditandatangani, maka ada kekhawatiran bahwa Dewan Pers sudah mulai mengkapitalisasi kekuasaan pers untuk apa ya? Mengungkung kebebasan, ya, mengurung kebebasan masyarakat dalam bersuara. Sedangkan mekanisme hukum sudah ada UU ITE. Walaupun UU ITE juga banyak sekali disoroti oleh masyarakat, ya, pasal karet yang sudah menjadi isu di mana-mana, ya, tapi setidaknya UU ITE sudah menjadi mekanisme hukum yang tepat, apalagi untuk menangani penyebaran berita-berita hoax, ya. Namun yang dikhawatirkan oleh para konten kreator ini adalah masyarakat tidak lagi bebas membuat video tentang informasi, ya. Karena di sini jelas Dewan Pers mengusulkan beberapa poin ya, termasuk ada kewajiban-kewajiban juga di sini. Nah, panjang sekali kalau kita bicara tentang perpres jurnalistik ini. Nah, intinya dua pihak yang harus kita soroti adalah pihak Google yang belum menerima ya. Pihak Google menuntut agar isi dari klausul draft tersebut direvisi dulu. Kalau sudah direvisi dan nanti tidak berefek kepada konten kreator, baru perpres tersebut silahkan aja ditandatangani. Tapi sebelum direvisi, maka akan menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Teman-temanku YouTuber pemula, mulai dari sekarang jangan sampai cuek kepada masalah-masalah seperti ini ya. Karena apapun kebijakan yang diberikan, kadang-kadang yang dikorbankan tetap kepentingan rakyat kecil ya. Rakyat kecil yang lagi-lagi menjadi korban. Maka sebelum hal yang kita khawatirkan tersebut terjadi, maka saat ini ayo pelajari bersama tentang apa itu perpres jurnalistik dan apa saja yang dituntut oleh Dewan Pers, kemudian apa dampaknya kepada masyarakat. Ayo kita pelajari secara mendalam agar kita juga menjadi paham klausul dari draft-draft tersebut, poin-poin yang ada di dalam draft-draft itu kita menjadi paham. Sebagai rakyat kita harus pinter ya. Kita harus mulai melek informasi. Jangan cuek begitu saja terhadap nasib bangsa kita dan nasib negara kita bersama ya. Indonesia ini harus maju. Dan kalau memang ada masyarakat yang membuat berita dan itu terkait dengan kebohongan publik, terkait dengan hoax,
Mekanisme hukumnya kan sudah ada di UU ITE. Kenapa harus ditambah dengan Perpres? Nggak penting-penting banget saya kira. Hanya menguntungkan pihak Dewan Pers yang berkuasa, mengkapitalisasi pemberitaan. Nah, yang dikhawatirkan nanti kebebasan masyarakat dalam bersuara dan berdemokrasi juga terganggu. Oke ya temanku, kelihatannya sih ini berita-berita untuk kaum elit itu sebenarnya enggak. Bukan hanya untuk kaum elit, karena berita seperti ini juga untuk rakyat. Rakyat harus mulai tahu dan mau tahu. Jangan sampai enggak mau tahu. Jangan sampai membabi buta mendukung segala kebijakan. Harus dibaca benar-benar poin-poinnya, agar masyarakat juga nanti suatu ketika tidak kaget. Intinya, jangan sampai suara rakyat terpenjara, ya. Itu saja. Dan semoga polemik tentang Perpres ini segera bisa diselesaikan dan konten kreator Indonesia tetap maju berkarya. Jangan sampai terbungkam dan jangan sampai dibungkam oleh pihak manapun. Ya, terutama suarakan kebenaran meskipun pahit. Oke sahabatku, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.